Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Aditya Aristo ingin mempresentasikan laporan hasil PKL saya dengan judul Peran Riset Keyword dalam membuat artikel yang SEO friendly. Nah, latar belakang saya membuat laporan ini yaitu mesin pencari menjadi sumber utama informasi, sehingga artikel harus mudah ditemukan. Riset kata kunci penting untuk mengetahui apa yang dicari pengguna agar artikel lebih relevan dan berpeluang muncul di hasil pencarian. Karena itu, riset kata kunci menjadi kunci dalam membuat artikel yang SEO friendly. Nah, tujuan saya presentasi yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya riset kata kunci dalam pembuatan artikel SEO friendly. Yang kedua, menggambarkan bagaimana riset kata kunci meningkatkan visibilitas artikel di mesin pencari. Dan yang ketiga, menunjukkan peran kata kunci dalam menghasilkan konten yang relevan dan sesuai kebutuhan audiens. Nah, apa sih itu SEO? Pernah nih bertanya-tanya, kenapa beberapa situs selalu muncul paling atas, sementara yang lain tenggelam di halaman belakang? Jawabannya adalah terdapat pada SEO. SEO adalah upaya meningkatkan visibilitas situs web dengan menyesuaikan konten, struktur, dan teknik lain sesuai algoritma mesin pencari. Prosesnya yaitu meliputi crawling, yaitu penemuan halaman. Yang kedua, indexing, penyimpanan dan pengelompokan informasi, dan ranking, penentuan posisi berdasarkan relevansi. Dengan SEO, situs punya peluang lebih besar tampil di halaman pertama dan menarik lebih banyak pengunjung. Apa itu riset keyword dan mengapa penting riset keyword itu? Pernah merasa artikel sudah ditulis panjang lebar, tapi tetap tidak muncul di halaman pertama Google? Disinilah pentingnya melakukan riset keyword. Riset keyword adalah proses mencari kata kunci yang paling banyak dicari pengguna internet untuk menentukan topik artikel yang tepat. Riset ini penting karena membantu artikel lebih mudah ditemukan di Google dan membuat isi tulisan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dengan kata kunci yang tepat, artikel menjadi lebih relevan, memiliki peluang tampil di halaman pertama, serta dapat menarik lebih banyak pengunjung secara organik. Siapa sih yang melakukan riset keyword dan kapan waktunya? Riset keyword adalah kunci jawabannya. Biasanya dilakukan oleh penulis konten, blogger, konten kreator, SEO spesialis, dan digital marketer. Riset ini dilakukan sebelum memulai atau membuat artikel. Tahap ini membantu menentukan arah pembahasan, struktur tulisan, serta memastikan isi konten sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh pembaca. Nah, kata kunci dari sudut pandang niat pencarian. Yang pertama yaitu ada kata kunci informasi, yaitu ideal untuk memberi informasi atau jawaban cepat. Yang kedua ada kata kunci navigasi, terbaik untuk mengarahkan pengguna ke halaman atau situs web tertentu. Yang ketiga ada kata kunci komersial, efektif untuk membandingkan produk atau layanan. Dan yang keempat yaitu kata kunci transaksional, sempurna untuk mendorong pembelian atau tindakan. Nah, keyword dari sudut pandang panjang pendeknya. Yang pertama yaitu ada short tail keyword. Bayangkan nih, satu kata saja bisa menarik ribuan pengunjung. Itulah kekuatan kata kunci yang tepat. Itu biasanya short tail keyword. Frasa sangat pendek, 1-2 kata, topiknya umum, dan punya volume pencarian tinggi. Kata kunci ini sering digunakan banyak orang saat mencari informasi secara cepat di mesin pencari. Yang kedua yaitu long tail keyword. Ingin memastikan orang yang menemukan situsmu benar-benar tertarik dengan apa yang kamu tawarkan. Gunakan long tail keyword. Kata kunci spesifik, 3 kata atau lebih dengan volume pencarian rendah, tetapi jika digabungkan dapat menghasilkan traffic signifikan karena audiensnya lebih tertarget dan siap bertindak. Nah, tools yang saya gunakan untuk riset keyword. Yang pertama yaitu Google Search. Yang kedua, Google Trends. Yang ketiga, Bersages. Yang keempat, AlsoAds. Yang kelima, ChatGPT. Yang keenam, Samras. Yang ketujuh, Google Ads. Dan yang kedelapan, Keyword Tools.io.
Nah, yang pertama tadi Google Search. Apa sih itu Google Search? Google Search adalah mesin pencari untuk menemukan informasi di internet dengan memasukkan kata kunci. Yang kedua, ada Google Trends. Google Trends adalah alat Google untuk melihat tren atau popularitas kata kunci pencarian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada Ubersuggest, yaitu alat SEO untuk mencari ide kata kunci dan menganalisis performa serta kompetitor website. Yang keempat, AlsoX. AlsoX adalah alat untuk menemukan pertanyaan populer yang sering ditanyakan di Google berguna untuk riset konten. Yang kelima yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah alat membantu mencari, membuat variasi, dan mengembangkan ide kata kunci untuk konten atau SEO. Yang keenam yaitu SEMrush. SEMrush adalah platform SEO dan pemasaran digital untuk riset kata kunci, analisis kompetitor, audit website, dan strategi konten. Yang keenam ada Google Ads, yaitu fitur Google yang menampilkan pertanyaan terkait yang sering dicari pengguna, berguna untuk riset konten dan keyword. Dan yang kedelapan yaitu Keyword Tools IO, yaitu alat riset keyword untuk menemukan ide dan variasi kata kunci termasuk long tail dari berbagai platform seperti Google dan YouTube. Nah, apa sih itu WordPress? Pernah ingin punya website atau blog sendiri tapi takut soal modding? Tenang, WordPress hadir sebagai yang populer. WordPress adalah Open Source Content Management System atau CMS yang populer untuk membangun website atau blog, bahkan tanpa basic programming. Platform ini gratis, sehingga kamu bisa menginstal, menggunakan, dan memodifikasinya sesuka hati tanpa biaya. Nah, saya melakukan keyword ini ke dalam WordPress, Pak. Yang pertama dengan memasukkan ke site title, yang kedua meta description, yang ketiga judul artikel atau URL, dan yang keempat konten. Terdapat paragraf, heading tag, internal link, external link, dan alt image. Nah, yang pertama itu site title. Site title harus memuat keyword utama agar mesin pencari memahami fokus keseluruhan website. Penempatan keyword di awal judul membantu memperkuat relevansi dan meningkatkan peluang muncul di hasil pencarian. Yang kedua, meta description. Meta description sebaiknya memasukkan keyword secara natural karena cuplikan ini dibaca pengguna dan Google untuk menilai kecocokan halaman, sehingga pengguna keyword yang tepat dapat meningkatkan klik. Yang keempat yaitu ada judul artikel atau URL. Judul artikel atau URL perlu menyertakan keyword utama agar struktur halaman jelas dan mudah dipahami mesin pencari, sekaligus memberi sinyal kuat tentang topik apa yang dibahas. Yang kelima, heading tag dan paragraf. Paragraf dan heading tag perlu memuat keyword secara proporsional karena keduanya membantu mesin pencari memahami inti pembahasan dan hierarki konten tanpa mengganggu kenyamanan pembaca. Yang keenam yaitu ada internal link. Internal link dapat menggunakan anchor text yang terkait keyword untuk memperkuat hubungan antar halaman dan membantu bot memahami struktur topikal situs. Dan yang keenam yaitu ada external link. External link yang relevan mendukung konteks keyword karena memberikan sinyal kredibilitas kepada mesin pencari melalui rujukan sumber terpercaya. Nah, dan yang terakhir yaitu alt image. Alt image sebaiknya memuat keyword secara wajar agar gambar mudah ditemukan di mesin pencari visual serta menambahkan relevansi keseluruhan konten. Nah, kesimpulan dari laporan ini yaitu riset keyword sangat penting dalam membuat artikel SEO friendly karena membantu menentukan topik yang relevan, menarik traffic, dan meningkatkan peluang artikel muncul di halaman teratas mesin pencari. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.